Kabar bebas bersyarat Doni Salmanan membuat korban kasus Quotex kembali gelisah karena keadilan terasa belum tuntas. Doni Salmanan resmi keluar dari lembaga pemasyarakatan pada 6 April 2026 setelah mendapat pembebasan bersyarat. Informasi ini cepat menyebar di kalangan paguyuban korban dan memicu keterkejutan karena sebelumnya diperkirakan baru bebas pada 2027. Doni Salmanan sendiri ditahan sejak Maret 2022 atas kasus pelanggaran ITE dan pencucian uang dengan vonis 8 tahun penjara yang kemudian berkurang karena remisi selama masa tahanan. Di tengah kondisi tersebut, korban kembali bergerak menuntut kejelasan ganti rugi yang belum terpenuhi. Mereka berupaya menempuh jalur mediasi dan meminta dukungan pemerintah untuk memfasilitasi penyelesaian. Harapan akan itikat baik dari pihak Doni Salmanan terus disuarakan agar ada pengembalian kerugian, meski hanya sebagian. Kebebasan bersyarat ini justru memperkuat tekanan publik terhadap tanggung jawab finansial yang belum diselesaikan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian harus tahu ini guys, Doni Salmanan dikabarkan bebas dari penjara. Bayangin ketika kamu berbuat salah, kena konsekuensi, dikasih kesempatan keluar, tapi setiap langkahmu diawasi. Itulah yang terjadi pada Doni Salmanan sekarang. Doni Salmanan merupakan seorang yang terkenal crazy rich dalam dunia trading yang sempat dipenjara karena kasus penipuan dan juga pencucian uang pada aplikasi Binary Option. Vonisnya 4 tahun, asetnya disita, dan nama yang dulu dielu-elukan langsung jatuh. Dan sekarang di awal tahun 2026, dia keluar bebas bersyarat. Artinya, dia masih wajib lapor, masih dalam pengawasan, dan juga dia harus menjaga perilaku. Karena kalau dia sampai melanggar lagi, hukumannya bisa dilanjutin. Begitu teman-teman. Pendapat abang tentang Doni Salmanan yang udah bebas, apa yang mau dipendapatkan bro? Lah, yang pertama dia temanku, kita baik-baik aja. Baru yang kedua, dan dia pulangnya secara wajar. Nih, gua kasih itu hitungannya. Dia hukuman berapa? 8 tahun. 8 tahun itu berarti dia tuh dapat 2/3 PB-nya. 8 kali 2 dibagi 3 berarti sekitar 5 tahun. Kalau dia masuk 2022 ditambah 5 itu kan berarti dia seharusnya pulang di 2027. Nah, tapi kan kita kan setiap narapidana itu WBP. Nah, itu kan ada remisi. Dia dapat remisinya berapa lama? 13 bulan. Berarti 5 tahun kurang 13 bulan berapa? Ya sekitar 4 tahun lah kita bilang. Pas kan? 2022 ke berapa? 2026. Itu. Cuman dia kan subsidiar 6 bulan, dendanya 1 miliar. Berarti kalau misalkan dia pulangnya bulan 4 ini, besar kemungkinan dia bayar denda. Nah itu aja. Jadi ya memang dia pulangnya murni bro. Jadi nggak ada yang dipendapatkan. Paham nggak? Seperti itu cara hitungannya. Akhirnya Doni Salmanan, si mantan Crazy Rich Jawa Barat itu bebas per April 2026. Padahal vonis aslinya itu 8 tahun penjara. Kok bisa? Jadi setelah dapat remisi ya kurang lebih mungkin 16 bulan karena dianggap anak baik, si mantan Crazy ini akhirnya bisa keluar lebih awal. Tapi permasalahannya adalah setelah dia keluar itu banyak yang demo karena merasa dirugikan. Itu bingung ya, karena dia itu kan ya semi judi, ngeklik sendiri, ketika untung udah pasti diem kan, ketika rugi nyalain orang, padahal itu dengan kesadaran sendiri dia itu mengklik suatu hal yang betting di market. Aduh, bahkan ini gue baca berita di pojok apa tadi gitu, para korbannya itu pengen ngelapor ke gubernur, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Aduh, padahal si Doni Salmanan itu udah bayar denda juga, iya, semua asetnya udah disetel, dilelang, dan mungkin jadi sponsor pemerintahan. Tapi para korbannya kali ini gue mau bahas kasus Doni Salmanan yang baru saja bebas bersyarat. Bayangin saja loh, kalau kita ingat kejadian dulu, bagaimana betapa kejam dan manisnya mulutnya menarik orang-orang tersebut untuk melakukan investasi di binary option. Dan bayangin saja loh, kerugian korban itu rata-rata miliaran. Dan kalau kita hitung itu mencapai 24 miliar rupiah. Wow, dan dia yang awalnya ditetapkan 8 tahun penjara karena punya perilaku baik, akhirnya hanya 4 tahun. Yang coba, dan sekarang bebas bersyarat.
Enak banget ya bro, hukum di Indonesia ini. Ampun, gimana nasib korban sampai saat ini? Bagaimana psikologisnya? Nah, yang lebih heran lagi, kalau orang pulang dari penjara itu ya, biasanya kan badan dan muka itu kayak benar-benar terlihat lah ya, entah banyak pikiran atau apapun. Tapi Doni Salmanan tidak terlihat kayak orang habis keluar dari penjara. Badannya gemuk, mukanya lihat, ya kan? Dan kelihatannya juga beberapa story-nya masih terlihat mewah. Di foto berdua itu, minuman-minuman juga kayak minuman yang memang bergaya mahal. Wow, sekali lagi gimana nasib korban ya bro? Enak banget yang hukum di Indonesia ini. Lagi dan lagi kami dibikin kaget oleh negara bahwa si Doni Salmanan terpidana kasus investasi bodong per tanggal 6 April 2026 sudah dibebaskan dengan catatan dia berkelakuan baik dan mendapatkan remisi 13 bulan 105 hari. Wah, luar biasa ini negara. Selalu kami dibikin kaget oleh negara. Dan selalu saja kami dikecewakan. Dulu kami merasa dikecewakan oleh negara karena apa? Putusan si Doni Salmanan itu hanya mendapatkan 8 tahun kurungan penjara dan aset-asetnya itu dirampas oleh negara. Coba bandingkan dengan kasus Indra Ken yang berada di wilayah hukum Tangerang. Nah, di kasus Indra Ken itu hasil putusannya itu dikembalikan ke para korban. Sedangkan kasus si Doni Salmanan dirampas negara. Logikanya gini, maling motor di Jawa dan maling motor di Sumatera, kenapa hakim mengeluarkan putusannya beda coba? Logika sederhananya, padahal sama-sama maling motor, kan begitu logikanya. Sama halnya dengan kasus ini, kami selalu dikecewakan oleh negara. Padahal kasus ini itu bukan tipikor, tindak pidana korupsi. Kami itu bukan pejabat. Kenapa asetnya dirampas oleh negara? Dan kami merasa kasus ini belum selesai sebelum kerugian kami dikembalikan dan mendapatkan keadilan. Kemana saja Komisi 3 DPR selama ini? DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat. Kami rakyat. Kenapa tidak mewakili kami? Suara kami. Kami terjolimi oleh negara. Undang kami Pak di RDPU biar suara kami terdengar. Sama Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, Bapak Gubernur Jawa Barat, minta tolong Pak, lolobana korban teh warga Jabar. Dampak nate Pak, ekonomi hancur Pak, kerjaan hancur, keluarga milu susah nepi ka ayeuna Pak. Ya memang baheula Bapak sanes gubernurna Pak. Alhamdulillah ayeuna Bapak Gubernur Jawa Barat. Ya mudah-mudahan bisa bantu kami Pak di bantuan hukumna. Kami teh terbentuk di Paguyuban Korban Doni Salmanan. Berharap kami teh mendapat keadilan dan kerugian kami bisa dikembalikan. Itu saja, hatur nuhun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.